Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kajian kita. Kita masuk ke bab at-targhib fit ta'min khalfal imam wa fid du'a wa ma yaquluhu fil i'tidal wal istiftah. Anjuran untuk mengucapkan amin di belakang imam dan saat berdoa, dan apa yang diucapkan saat i'tidal dan istiftah. Hadis 514 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan oleh kalian amin. Karena sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikutlah Imam Malik dan Bukhari, demikian pula Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat Bukhari, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila salah seorang dari kalian berkata amin dan malaikat yang ada di langit berkata amin dan bertepatan satu sama lainnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam riwayat yang lain-lain di Ibnu Majah dan Nasa'i, idza ammanal qari fa aminu. Apabila pembaca mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin juga. Di sini akal Islam kita ambil faedah yang pertama, itu disyariatkan membaca amin. Dan kitab Al-Musu' Al-Fiqhiyah disebutkan ittafaqal ulama annahu yusannu lil munfarid wal ma'mum an yaqul amin. Para ulama semua sepakat ijma bahwa orang yang sholat sendirian, demikian pula makmum, disunnahkan mengucapkan amin. Adapun imam, terjadi perselisihan para ulama. Apakah imam disyariatkan membaca amin atau tidak? Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa imam disunnahkan membaca amin. Dan ini pendapat yang paling kuat, Pak. Kenapa demikian? Karena itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Syihab, wa kana Rasulullah SAW yaqulu amin. Dan Rasulullah SAW mengatakan amin. Berkata Ibnu Abdul Bar ya Al-Maliki, fi hadzal hadits aidan anna al-imam yaqulu amin
Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa imam juga mengucapkan amin. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Juga Nabi bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian apa? Amin. Karena sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan malaikat akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Adapun makmum, apakah disyariatkan mengeraskan amin? Ya. Maksudnya ketika mengucapkan amin, apakah makmum disunnahkan dikeraskan atau disirkan? Ini khilaf di kalangan para ulama masyhur ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan makmum untuk mengeraskan bacaan amin. Sedangkan Abu Hanifah pendapatnya bahwa makmum tidak disyariatkan mengeraskan amin. Makanya kalau mazhab Hanafi, mereka tidak baca amin keras, Pak. Antum kalau pergi ke Afghanistan, ya, saya punya teman pernah pergi ke Afghanistan pas waladhdallin, dia sendirian, dia keras amin, yang lain nggak ada. Kenapa? Karena memang pendapat Abu Hanifah, mereka mazhabnya mazhab Hanafi, jadi mereka tidak mengeraskan bacaan amin. Tapi pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari hadis Abu Hurairah. Ya, ia berkata, tarokan nasut ta'min wa kana Rasulullah SAW idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin rafa'a sautahu faqala amin. Kata Abu Hurairah, orang-orang sudah meninggalkan ucapan amin. Rasulullah SAW apabila mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Rasulullah SAW mengangkat suaranya sambil berkata amin. Ya, ini pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian pula dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanadnya kepada Wa'il bin Al-Hujr. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Mamadza biha sautah, beliau panjangkan suaranya. Kata Imam Nawawi sanadnya hasan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bahkan dalam riwayat Atha, dia berkata, kuntu asma'ul a'immah ibn Zubair wa man ba'dahu yaquluna amin wa man khalfahum amin hatta inna lil masjid dalajjah. Dulu aku mendengar para imam di zaman Ibnu Zubair dan yang setelahnya, mereka semua mengucapkan amin, dan orang-orang yang ada di belakangnya pun mengucapkan amin, sampai-sampai ya, masjid bising dengan ucapan apa? Amin tersebut. Dan banyak lagi ya akhi asar-asar yang menunjukkan bahwa disyariatkan untuk makmum untuk mengeraskan bacaan apa? Amin. Namun tentunya Pak, dalam mengucapkan amin bagi makmum ada hal yang harus diperhatikan. Kata Syekh Albani, yaitu jangan sampai mendahului imam. Karena mendahului imam itu dilarang. Jadi bagaimana? Itu biarkan imam mengucapkan a, baru kemudian kita ikuti. Iya. Karena banyak di antara kita sebatas imam mengucapkan waladhdallin langsung aja amin. Padahal imam belum mengucapkan amin. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mendahului imam. Ya, padahal mendahului imam dilarang tidak? Dilarang. Jadi sabar, biarkan imam dulu mengucapkan a, baru kita ikuti amin.
Kemudian yang kedua, dalam mengucapkan amin yang benar bagaimana, Pak? Mengucapkan amin yang benar itu a dengan 2 ketuk, minnya boleh sampai 6 ketuk. Karena itu mata arif li sukun. Amin. Enggak boleh begini. Amin, amin. Enggak boleh. Kalau amin artinya yang amanah. Atau amin, A-nya dipanjangin, amin. Kalau ini artinya apa? Amankan. Kalau amin artinya apa? Istajib, ya Allah kabulkan. Iya. Nah ini ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini akal Islam hadis ini menunjukkan bahwa makmum, demikian pula imam disyariatkan membaca amin. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwa hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Artinya kalau misalnya kita tidak mengucapkan amin, tetap sah sholat kita. Iya. Hadis ini kita ambil faedah juga ya kota Islam, keutamaan ucapan amin kita sepakat dengan ucapan aminnya malaikat. Di mana kata Rasulullah SAW, apabila kalian mengucapkan amin, lalu malaikat yang ada di langit mengucapkan amin, dan ternyata sepakat itu, ya pas, kata Rasulullah SAW, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Cuma masalahnya Pak, kita caranya gimana supaya sesuai dengan aminnya malaikat? Gak kedengaran suara. Itu nih Pak. Kalau kita ingin sesuai dengan aminnya malaikat, sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Berarti itu menunjukkan ucapan amin itu jangan terlalu terlambat dari imam, dan jangan juga mendahului apa? Imam. Sudah kita sebutkan tadi, biarkan imam mengucapkan a, baru kemudian kita apa? Ikuti amin. Ya. Kota Islam saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan fadlul malaikah, keutamaan para malaikat. Di mana apabila kita sesuai dengan malaikat, menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita. Maka hadis ini berkonsekuensi agar kita tasyabuh, menyerupai para malaikat. Kota Islam saudaraku seiman. Karena mereka malaikat yang mulia, Masya Allah. Malaikat disifati oleh Allah malaikat tidak pernah memaksiati. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat terus bertasbih sepanjang malam, sepanjang siang. Maka kita sangat dianjurkan untuk tasyabuh dengan para malaikat. Demikian pula kita ya berusaha menjadi ya orang-orang yang menjauhi sifat-sifat setan akal Islam. Sebab kalau kita disuruh untuk tasyabuh dengan malaikat, berarti kita dilarang untuk tasyabuh dengan syayatin. Hadis berikutnya 5:15. An Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه وأحمد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال
innahum lam yahsaduna ala syai'in kama hasaduna ala al-jumu'ah allati hadana Allahu biha wa dhallu anha wa ala al-qiblah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala qaulina khalfal imam. Amin. Dari Syekh, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, Yahudi tidaklah merasa dengki kepada kalian seperti halnya dengkinya mereka terhadap ucapan salam dan ucapan amin. Dikutip Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Ahmad dengan lafaz bahwa Rasulullah SAW disebutkan di sisinya orang Yahudi. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka tidak dengki kepada kita seperti halnya dengkinya mereka kepada sholat Jumat, ya, yang Allah berikan hidayah kita kepadanya, dan mereka tersesat darinya. Demikian pula kepada kiblat yang Allah berikan kita hidayah kepadanya dan mereka tersesat darinya. Dan juga dari ucapan di belakang imam, amin. Di sini kita ambil faedah, faedah yang pertama yaitu bahwa hasad adalah dari sifat kaum Yahudi. Ya, hasad, dengki itu merupakan sifat kaum Yahudi. Apa itu hasad, Pak? Hasad itu hakikatnya yaitu kita merasa panas dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan kita berharap supaya nikmat tersebut hancur. Itu hasad. Dan ini merupakan sifat iblis, la'anahullah. Namun untuk bisa selamat dari hasad berat, Pak, sulit. Kenapa demikian? Karena yang namanya hasad itu muncul karena adanya persaingan. Karena ada persaingan muncul hasad. Antum tahu iblis kenapa hasad kepada Nabi Adam? Disaingi. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis punya kedudukan. Iblis punya kelebihan. Ya, tiba-tiba Allah ciptakan makhluk yang ternyata makhluk itu Allah utamakan di atas iblis. Kayak antum kerja di perusahaan udah lama tahunan, nggak diangkat-angkat, tahu-tahu ada yang masuk, tahu-tahu dia langsung diangkat, kesel saya. Iblis benci kepada Adam, kenapa? Ada makhluk yang diutamakan di atas dirinya. Ada yang lebih hebat daripada iblis, hasad. Dan ini bisa terjadi. Hatta para ulama, para ustadz bisa kena hasad itu. Ketika seorang ustadz melihat ustadz lain jamaahnya lebih banyak yang hadir, kadang kalau nggak jaga hati, iya, suka muncul hasad, dengki. Makanya Imam Bukhari diusir dari kota Nisapur gara-gara apa, Pak? Hasad. Gara-gara Imam Bukhari datang ke kota Nisapur, gara-gara Imam Bukhari datang, majlis taklim di kota Nisapur kosong semua. Semua datang ke majlisnya Imam Bukhari, ingin mengambil ilmu dari beliau. Makanya ya, ternyata ada yang hasad sama Imam Bukhari, mencari-cari kesalahannya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari itu, ya, penting sekali, akhi, untuk kita bisa menjaga hati kita dari hasad. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ridho dengan ketentuan Allah. Karena orang yang hasad itu hakikatnya dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Seakan-akan dia mengatakan, saya tidak ridho dengan pemberian yang Allah berikan.
Maka kita selamat dari hasad. Jadi orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Pemberian yang Allah berikan kepada Anda, nikmati. Enggak usah mengharap-harapkan pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kalian mengharap-harapkan karunia yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian. Jangan mengharap-harapkan. Yang kedua, supaya kita tidak hasad, akhi, yaitu menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Yang antum sukai untuk diri antum, sukai buat orang lain. Yang antum tidak sukai untuk diri kita, jangan sukai buat orang lain. Kalau kita bisa lakukan ini, Pak, insya Allah hati kita bersih dari hasad. Ketika teman antum di kantor, ya, dinaikkan jabatannya, antum ikut gembira, masya Allah. Jazak barakallah fik ya akhi. Mudah-mudahan Allah berkahi kamu. Ana senang antum diangkat. Itu tandanya antum bersih dari hasad. Masya Allah. Kita petik dari hadis ini, itu keutamaan mengucapkan salam. Karena orang Yahudi dihasad kepada umat Islam dalam masalah mengucapkan salam. Maka dari itulah Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyebarkan salam dan memberikan keutamaan-keutamaan agung dari menyebarkan salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang membuat kalian saling mencintai? Yaitu sebarkan salam di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Sebarkan salam. Bahkan menyebarkan salam, akhi, jalan menuju surga. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati ghurafan. Rasulullah sabda, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa atibul kalam wa sallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan, dan ucapkan kebaikan. Sholatlah di waktu malam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga, keutamaan mengucapkan amin. Ya. Itu diucapkan tadi yang pertama setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua setelah selesai doa. Setelah selesai doa kita ucapkan amin. Boleh nggak ditambahin amin ya robbal alamin? Nggak ada dalilnya, Pak. Saya belum dapat dalil Rasulullah nambahin amin ya robbal alamin. Kalau boleh ya silahkan aja, tapi jangan dianggap itu sunnah. Ya, sunnahnya cuma mengucapkan apa? Amin. Ya, apalagi tambahin amin 100 kali gitu. Ya, jangan ditambahin lagi.
Cukup kita ucapkan amin. Hari ini juga kita ambil faedah akal Islam. Di antara keutamaan umat Islam, ya, yaitu ditunjukkan hari Jumat. Karena orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad. Adapun kita umat Islam, Allah tunjuki kepada hari Jumat. Masya Allah. Dan hari Jumat, Pak, hari yang paling mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW sabda, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Sayyidnya hari adalah hari Jumat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda, Afdalu yaumin tada'at alai syams Yaumul Jumu'ah. Hari yang paling utama yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat itu hari yang paling mulia, Pak. Karena hari Jumat hari yang mulia, apa dong yang kita lakukan, Pak? Hari yang mulia itu hari yang sangat dianjurkan kita banyak beramal saleh. Kata para ulama, amalan saleh apabila bertepatan dengan waktu atau tempat yang mulia, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di hari Jumat, apa amal yang dianjurkan? Yang pertama, banyakin sholawat. Kata Rasulullah SAW sabda, Aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah wa ilatal jumu'ah. Perbanyak oleh kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Perbanyak. Ya. Yang kedua, amalannya apa lagi, Pak? Baca surat Al-Kahfi atas pendapat kebanyakan ulama. Semua ulama berpendapat mengatakan disunahkan baca surat Al-Kahfi. Mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Itu bahwa disunahkan membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Imam Syafi'i berkata, Astahibbuhu istihbaban syadidan. Aku menyunahkan baca Al-Kahfi di hari Jumat dengan sunnah yang kuat, syadidan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian apa lagi, Pak, amalan di hari Jumat? Bergegas pergi ke masjid. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang pergi Jumat di waktu pertama, faka'annama qarraba badana, seakan-akan dia menyembelih apa? Unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua, seakan-akan berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga, seakan-akan berkorban apa? Kambing. 4 apa? Ayam. 5 apa? Telur. Nah, pertanyaannya, waktu pertama jam berapa? Kan Nabi mengatakan ada 5 waktu, kan? 5 saat. Dalam hadis lain disebutkan Jumat ada 12 waktu. Jumat ada 12 waktu. Berarti kalau misalnya Jumatan jam 12, mundur 5 jam. Jam berapa tuh? Jam 8 ya. Mundur jam 8. Jam 8 waktu pertama. Jam 9 waktu kedua. Jam 10 waktu ketiga. Jam 11 waktu keempat. Jam 12 waktu terakhir. Antum dapat apa? Kita rata-rata telur aja enggak. Setengah telur. Kita datang ke masjid jam 11 masih kosong, Pak, melompong. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, di hari Jumat itu kita dianjurkan sekali, akhi, untuk memperbanyak ibadah di masjid. Ya, di masjid apa sholat yang disebut dengan sholat intidhar. Menunggu sampai imam naik mimbar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Hadis berikutnya, hadis 516. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Niscaya Allah akan mengijabah doa kalian. Di sini menunjukkan anjuran untuk mengucapkan apa? Amin. Karena Al-Fatihah itu isinya doa, Pak. Ya, doa tentang apa? Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Dan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wallahi, Pak, itu sesuatu yang agung sekali, Pak. Makanya supaya apa? Kita kepada hidayah itu segala-galanya, Pak. Dua dunia kecil dibandingkan dengan hati hidayah. Allah telah memberikan kebaikan kepada seorang hamba dikasih hidayah, bukan dikasih harta dunia. Qarun juga dikasih harta dunia, Fir'aun juga dikasih harta dunia, tapi yang diberikan oleh Allah hidayah itu yang lebih mahal dari harta dunia, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya 517. Warawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i fi hadithin tawil an Abi Musa al-Ash'ari qala fi idza sallaitum fa aqimu sufufakum wal ya'ummakum ahadukum fa idza kabbara fakabbiru wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibukumullah. Apabila kalian sholat, maka tegakkan saf-saf kalian. Dan hendaklah salah seorang dari kalian yang menjadi imam. Apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Niscaya Allah akan ijabah doa-doa kalian. Di sini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, perintah untuk menegakkan saf, dan itu sudah kita pernah bahas pada bab sebelumnya. Di sini juga kita ambil faedah yang kedua, yaitu wajibnya mengikuti imam. Kata Nabi, apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa kata-kata mengikuti imam itu, Pak, ada 3 perkara yang tidak boleh, yang bertabrakan dengan makna mengikuti imam itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, mendahului imam. Ini jelas bertabrakan dengan kata mendahului, mengikuti imam. Yang kedua, berbarengan dengan imam. Ya. Ini juga bertabrakan dengan mengikuti imam. Yang ketiga, terlalu lambat dari imam. Ini pun juga dianggap tidak mengikuti apa? Imam. Berarti ini 3 keadaan yang makmum wajib perhatikan, tidak boleh, karena ini tidak sesuai dengan perintah Nabi untuk mengikuti siapa? Imam. Makanya Nabi mengatakan di situ,
fa idza kabbara fakabbiru. Fa di sini dalam bahasa Arab mempunyai mana apa? Ta'kid namanya, Pak. Apabila imam telah bertakbir, kabbara dengan fi'il madhi. Apabila imam telah bertakbir, fakabbiru, maka segeralah kalian apa? Bertakbir. Demikian adab kita dalam mengikuti imam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah SAW, manil qail kalimat kada wa kada. Faqala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Faqala ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Nabi, bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang mengucapkan ini, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, tadi siapa yang mengucapkan itu dan ini? Maka orang itu berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku merasa kagum dengan ucapan itu karena membuat pintu-pintu langit dibuka. Ibnu Umar berkata, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan ucapan tersebut, yaitu doa istiftah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ aja, Pak. Jangan dilanjut sama wajah tuh ya. Itu beda lagi hadisnya. Ya. Hadis ini, Pak, dijadikan dalil oleh orang yang doyan bid'ah. Katanya boleh berbuat bid'ah. Kenapa? Karena sahabat ini bikin ucapan sendiri. Lihat, sahabat ini berbuat bid'ah. Sampai Rasulullah tahu, bertanya, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Aku ya Rasulullah. Aku kagum dengan ucapan kamu itu. Apakah kita katakan, apakah benar hadis ini menunjukkan bolehnya berbuat bid'ah dalam agama? Jawab, sangat tidak benar. Loh kok kenapa? Bukankah sahabat ini bikin-bikin sendiri? Kita katakan, sahabat hidup di zaman pensyariatan. Sahabat hidup di zaman apa? Pensyariatan, di mana wahyu turun dan Rasulullah SAW membenarkan berdasarkan apa? Wahyu. Sekarang kalau ada orang yang berbuat bikin-bikin bid'ah, siapa yang membenarkan berdasarkan wahyu? Adanya Pak Wahyu. Gak ada. Siapa yang seperti Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW mengatakan ini benar, itu tidak, semua berdasarkan wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Maka dari itu nggak bisa dikiaskan, Pak. Nggak bisa disamakan zaman Nabi dengan zaman sekarang, nggak bisa disamakan. Zaman sekarang Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan semuanya kebaikan.
Semua kebaikan Rasul sudah sampaikan. Semua keburukan sudah Rasulullah peringatkan. Kata Rasulullah apa? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Kewajiban kita hanya ittiba, ngikut aja udah. Ngapain harus bikin-bikin lagi? Agama kita sudah sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun bukan agama. Apa sih susahnya kita untuk ittiba ngikut Rasul doang? Harus capek-capek bikin-bikin ibadah-ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faidah, Pak. Di sini kita ambil faidah yang pertama, itu disyariatkan atau keutamaan membaca ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Iya. Artinya Allah yang paling besar sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Apa kata Rasulullah SAW? Aku kagum dengan ucapan itu. Kuatkan pintu langit terbuka. Namun tentunya Pak, yang harus kita pahami dalam masalah doa istiftah, bahwa yang disyariatkan dalam doa istiftah itu Pak, tanawu, bervariatif. Jangan cuma ini aja, nggak berubah-ubah. Karena yang Nabi ajarkan dari doa istiftah banyak. Terkadang Nabi mengucapkan ini. Terkadang Nabi mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Terkadang Nabi mengucapkan lagi Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Terkadang Nabi mengucapkan lagi yang lain yang panjang, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus cuman masalah di masyarakat kita itu wajjahtu itu cuma sampai wa ana minal muslimin. Padahal itu baru sepertiganya, Pak. Itu panjang banget itu, Pak. Iya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi yang sebaiknya kita terkadang baca ini, terkadang baca itu. Kalau hafal. Kalau nggak hafal ya gimana lagi? Kita berusaha untuk menghafalnya tentunya. Iya. Hadis berikutnya 519. Wa an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah faqala rajulun min wara'ihi rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi falamma sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, ia berkata, kami sholat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau berucap Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada orang di belakangnya berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wahai Rabb kami, milikmulah segala puji
dengan pujian yang banyak, thayyib dan barokah. Setelah selesai sholat, teruslah bersabda, tadi siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Kata sahabat ini, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatatnya. Di sini, menunjukkan ya keutamaan membaca ini, Pak, ketika i'tidal. Apa itu? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Rabb kami, segala milikmu segala puji, hamdan katsira, dengan pujian yang banyak, thayyiban dan thayyib, mubarakan fi dan dibarokahi padanya. Ini disyariatkan ya. Dan tentunya juga bacaan i'tidal pun juga banyak, Pak. Nabi terkadang baca ini, Rabbana walakal hamdu. Iya, terkadang Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'im ba'd. Terkadang ditambah lagi ahla thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Udah masuk isya, alhamdulillah. Demikian, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.